Nyanyilah lagu yang hiburkan di jalan, tak lama lagi masuk surga. Malam pun lalu dalam terang kemuliaan, tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi kita tiba di sana. Kita berkumpul bila topan telah lalu. Tak lama lagi masuk surga. Mari selesaikan kerja yang Tuhan beri. Tak lama lagi masuk surga. Rahmat Allah beri kekuatan tiap hari. Tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi kita tiba di sana. Kita berkumpul bila topan telah lalu. Tak lama lagi masuk surga. Ratakan jalan bagi yang letih lesu. Tak lama lagi masuk surga. Nyatakan hidup penuh kasih sayangmu. Tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi kita tiba di sana. Kita berkumpul bila topan telah lalu. Tak lama lagi masuk surga. Di sana Tuhan akan beri perhentian. Tak lama lagi masuk surga. Air mata pun Tuhan akan hapuskan. Tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi kita tiba di sana. Kita berkumpul bila topan telah lalu. Tak lama lagi masuk surga. Yeah, good. اوه نوفاك هو الذي ضربه. Yeah, we've got a serious situation on our hands here. Side microphones that Novak understandably a dialogue between the officials and Pablo Carreño Busta. I think it has, and I think it's done. And a massive conclusion. The world, you would imagine, is devastated. We do hope the line official makes it a full. Turnamen tenis US Open adalah salah satu turnamen terbesar yang digelar setiap tahun di New York. Tahun ini, walaupun di tengah pandemi dan sangat beresiko, turnamen tetap digelar walaupun tanpa penonton. Turnamen telah usai pada hari Minggu yang lalu, namun perhatian orang lebih tertuju kepada video yang baru saja kita saksikan, di mana Novak Djokovic, pemain nomor 1 dunia, harus didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola yang hampir mencederai seorang hakim garis. Tentunya banyak pro dan kontra akan keputusan yang mereka anggap kontroversial ini. Novak Djokovic pun sempat mempertanyakan keputusan ini, namun dia sadar bahwa dirinya kehilangan self-control dan dia menerima keputusan tersebut. Bahkan di dalam akun sosial medianya, dia menyatakan simpati yang sangat dalam dan merasa sedih atas apa yang terjadi dan mendoakan agar hakim garis tersebut dapat pulih dari rasa traumanya. Bahkan lebih jauh, dia menyatakan peristiwa yang merugikan dia tersebut dapat menempanya menjadi pemain dan menjadi orang yang lebih baik di masa yang akan
datang. Di dalam Alkitab kita juga melihat bagaimana Musa sempat kehilangan self-control pada saat dia memukul batu untuk mengeluarkan air. Tuhan menegur Musa dan mengatakan bahwa konsekuensi atas perbuatannya tersebut, dia harus kehilangan kesempatan untuk menyeberang ke tanah perjanjian. Musa sempat mempertanyakan keputusan tersebut, dan Musa bahkan sempat menyalahkan bangsa Israel. Dia menyatakan, karena kamu, saya tidak bisa menyeberang ke tanah Kanaan. Namun Tuhan memberikan visi yang lebih jauh, yaitu Musa diminta untuk menuntun seorang muda bernama Joshua untuk menuntun bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Keinginan Musa secara pribadi untuk masuk ke tanah perjanjian adalah baik, tetapi jauh lebih baik di dalam mewujudkan keinginan tersebut, dia dapat menuntun orang lain, orang muda, dan lebih banyak orang untuk turut masuk ke dalam perjanjian, ke dalam tanah perjanjian. Begitupun dengan kita semua mempunyai keinginan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Namun visi yang Tuhan berikan kepada Musa juga kiranya merupakan visi bagi kita, bahwa di dalam perjalanan kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga, kiranya kita juga dapat menuntun orang lain, menuntun orang yang lebih muda, agar mereka juga dapat menuntun orang lain dan menuntun lebih banyak orang untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Visi kita untuk berjalan bersama Yesus menuju ke rumah Bapa adalah baik untuk kita pribadi, tetapi lebih baik untuk kita menuntun orang-orang muda yang ada di dalam gereja kita, dan niscaya orang-orang muda tersebut dapat seperti Joshua untuk menuntun seluruh keluarga besar kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Atas nama Gereja Masai Advent Hari ke-7 Jemaat Tionghoa Makarios, kami mengucapkan selamat Sabat kepada seluruh keluarga besar Makarios. Adalah doa dan harapan kami kiranya kita semua berada dalam keadaan sehat dan berada dalam perlindungan Tuhan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita. Marilah kita berbakti di dalam roh dan kebenaran. Yesus cinta anak-anak di seluruh dunia. Hitam, putih, kuning, merah sama indah baginya. Yesus cinta anak-anak semua. Halo, selamat Sabat anak-anak. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada Sabat ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh kembali bertemu untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Baiklah, pada Sabat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, anak-anak boleh duduk yang manis ya. Oke, kita duduk yang manis, kita lipat tangannya dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Baik, suatu kali ada seorang ibu bernama Ibu Hana. Nah, Ibu Hana ini sangat sedih. Anak-anak tahu kenapa? Iya, karena Ibu Hana belum memiliki seorang anak. Nah, Ibu Hana ini akhirnya dia berdoa kepada Tuhan dan dia memohon agar supaya Tuhan boleh memberikan Ibu Hana ini anak. Kemudian anak-anak tahu doanya pun dijawab sama Tuhan. Tuhan akhirnya memberikan Ibu Hana seorang anak.
Dan Ibu Hana ini sudah berjanji, jikalau Tuhan memberikan Ibu Hana ini anak, Ibu Hana akan menyerahkan anaknya ini untuk melayani Tuhan. Ketika anaknya sudah lahir, Ibu Hana menamai anak ini siapa? Samuel. Samuel artinya aku telah memintanya daripada Tuhan. Kemudian Samuel kecil ini pun dibawa kepada Imam Eli. Nanti Samuel ini tinggal bersama Imam Eli untuk melayani Tuhan. Imam Eli sudah tua dan lanjut usianya. Imam Eli pun matanya sudah mulai rabun. Maka dari itu Samuel ditempatkan di bait suci untuk melayani Tuhan dan menolong Imam Eli. Nah, Samuel ini tempat tidurnya dekat tempat tidur Imam Eli. Di suatu malam ketika Samuel sedang tidur, terdengar suara memanggil, "Samuel, Samuel." Kemudian Samuel bangun. Dalam keadaan mengantuk, dia pergi ke kamarnya Imam Eli. "Imam Eli, apakah engkau memanggil saya?" Kemudian Imam Eli pun terbangun dan Imam Eli menjawab, "Tidak anakku, kembalilah tidur." Kemudian Samuel pun kembali ke kamarnya. Kemudian terdengar lagi suara memanggil, "Samuel, Samuel." Samuel pun bangun. Samuel bangun dan dia pergi ke kamar Imam Eli. Kemudian Imam Eli pun berkata, Samuel bertanya, "Imam Eli, apakah engkau memanggilku?" Kemudian Imam Eli pun menjawab, "Tidak anakku, pergilah, kembalilah tidur." Kemudian Samuel pun kembali ke tempat tidurnya. Terdengar pula suara yang ketiga kali, "Samuel, Samuel." Dan Samuel pun pergi kepada Imam Eli. Dia bertanya lagi, "Imam Eli, apakah engkau memanggil saya?" Kemudian Imam Eli tersadar, oh, itu adalah suara Tuhan. Samuel, itu adalah Tuhan. Nanti ketika engkau mendengar lagi suara itu memanggilmu, kamu harus menjawab demikian, "Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu ini mendengar." Kemudian Samuel pun kembali ke tempat tidurnya dan dia sambil menunggu suara itu. Dan benar anak-anak, terdengar lagi suara itu memanggil, "Samuel, Samuel." Kemudian Samuel pun bangun dan dia berkata, "Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu ini mendengar." Kemudian Tuhan tersenyum dan Tuhan berbicara kepada Samuel. Tuhan tahu bahwa Samuel kecil mau mendengarkan suara Tuhan. Kemudian Tuhan berkata, "Samuel, maukah engkau menjadi pelayanku?" Dan Samuel menjawab, "Iya Tuhan." Kemudian Samuel pun ditugaskan untuk menjadi nabi untuk mengabarkan firman Tuhan. Kemudian Samuel melayani Tuhan sampai lanjut usianya. Baik anak-anak, cerita kita sampai di sini. Ibu guru mau tanya, siapa anak-anak di sini yang mau menjadi seperti Samuel kecil? Pasti semua kita mau menjadi seperti Samuel kecil. Samuel kecil yang menjadi anak yang penurut, anak yang menaati orang tua, yang mau mendengarkan orang tua dan juga suara Tuhan. Bagaimana caranya agar kita boleh mendengarkan suara Tuhan, anak-anak? Yaitu yang pertama, kita harus belajar firman Tuhan, kita baca Alkitab, kita mendengarkan cerita sekolah sahabat anak-anak, kita hafalkan ayat hafalan. Semua ini dapat membantu kita anak-anak agar dapat mendengar suara Tuhan dan kita dapat melayani Tuhan. Baiklah, sebelum kita berdoa, kita mau baca ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya terdapat dalam
Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Kita ucapkan bersama-sama ya. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Terima kasih anak-anakku, dan kita akan menutup cerita kita sama-sama satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan. Bantu kami anak-anak untuk dapat mendengarkan suara Tuhan dan dapat menuruti semua perintah-perintah Tuhan. Menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Belajar merenungkan tentang kasih-Mu, belajar merasakan pengorbanan-Mu, belajar Yesus, ku ingin belajar menyenangkan-Mu. Sanggupkan aku Tuhan, mengerti cara-Mu, dan aku ingin tenang masuk hadirat-Mu. Sadarkan bila mendengar firman-Mu, Yesus, jamah hatiku Tuhan. Ku ingin jadi baru, Yesus. Ku tahu Kau menungguku, Kau ingin ku kembali padamu, Kau ingin ku mengasihi-Mu dan mengerti semua rencana-Mu. Kini ku berjanji berikan semua yang ku miliki dan melayani Engkau, Yesus. Sanggupkan aku Tuhan, mengerti cara-Mu, dan aku ingin tenang masuk hadirat-Mu. Sadarkan bila mendengar firman-Mu, Yesus, jamah hatiku Tuhan. Ku ingin jadi baru,
Kini ku berjanji berikan semua yang ku miliki dan melayani Engkau, Yesus. Yesus. Selamat sahabat, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada sahabat hari ini saya akan membawakan ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ke-12 yang berjudul Pekabaran yang Patut Dibagikan. Sebelumnya, mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami di sorga, kami sangat rindu untuk dapat mengerti akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat ini. Kiranya Engkau berbicara kepada kami, Engkau mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami dilayakkan untuk dapat memahami akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalau kita melihat judul daripada pelajaran kita sahabat ini, pekabaran yang patut dibagikan. Artinya bahwa ada patut dibagikan. Patut itu berarti layak. Patut itu berarti sesuatu yang berharga, yang bernilai. Nah, Tuhan mempercayakan kepada kita satu pekabaran yang patut, yang layak untuk dibagikan. Saudara-saudara, kalau kita mau membagikan sesuatu kepada orang lain, atau mungkin Departemen Dorcas menghimbau supaya mengumpulkan pakaian-pakaian bekas layak pakai. Artinya bahwa itu sesuatu walaupun bekas, tetapi masih bisa digunakan. Kalau itu bekas, retak, robek, bolong-bolong, maka itu tidak layak untuk digunakan. Orang yang menerima pakaian tersebut, mereka akan bersungut-sungut. Nah, apa yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah sesuatu yang bekas, tetapi ini adalah sesuatu yang Tuhan rencanakan bagi kita umat-umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Pada pelajaran kita di pelajaran 1 Triwulan ini berfokus kepada Yesus sebagai teladan kita di dalam berhubungan dengan orang-orang yang ingin kita selamatkan. Orang-orang yang rindu dan haus akan firman Tuhan. Maka di dalam berhubungan dengan orang, kita memerlukan karakter. Ya, karakter yang bernilai, karakter yang berkualitas baik. Sehingga pekabaran yang kita bagikan itu dapat diterima. Nah, kalau kita menerima pekabaran yang layak, yang patut, yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita sampaikan kepada orang-orang, tetapi karakter kita tidak memiliki kualitas yang baik, maka pekabaran itu menjadi rusak atau tersandung oleh karena sikap karakter kita yang tidak baik. Di dalam ayat hafalan kita, atau ayat inti pelajaran sekolah sahabat dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Pekabaran yang dibawakan oleh malaikat pada akhir zaman. Satu Injil yang kekal yang diberitakan kepada semua manusia yang hidup di bumi ini. Segala suku, bangsa, kaum, dan bahasa, itu yang menjadi objek pekabaran yang Tuhan mau kita bagikan kepada mereka. Ada Injil yang kekal, bahwa Injil itu dahulu, sekarang, dan akan datang, itu adalah sesuatu kabar baik. Bahwa Tuhan telah memberikan keselamatan kepada manusia yang telah jatuh ke dalam dosa melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Pada waktu Petrus
ketika dia memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, maka pekabaran yang Petrus bawakan adalah bahwa Yesus itu adalah Mesias yang telah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Bahwa Yesus itu adalah kegenapan nubuatan tentang Mesias. Maka dia berkhotbah kepada orang banyak, inilah Mesias juru selamat yang telah disalibkan itu. Lalu dia juga memberitakan pekabaran tentang pengampunan, perlunya pertobatan, perlunya datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Lalu dia juga menyampaikan pekabaran tentang kematian Kristus dan kebangkitan Yesus Kristus. Inilah yang menjadi inti pekabaran yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Saudara-saudara, dalam kitab Wahyu yang kita pelajari pada Sabat ini, dalam Wahyu pasal 14, di sana ditekankan ada Injil yang kekal, ya. Injil yang berlaku dahulu, sekarang, dan akan datang. Itu merupakan sesuatu yang tidak berubah, bahwa rencana keselamatan ada di dalam pikiran Allah kita sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Bahwa Allah telah merencanakan keselamatan sebelum manusia memberontak, sebelum manusia diusir dari Taman Eden. Tuhan Allah sudah sediakan itu. Dan Injil yang kekal ini berbicara tentang bahwa Allah mengasihi segenap makhluk ciptaannya. Terlebih lagi manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang telah jatuh ke dalam dosa, yang harus mengalami kebinasaan. Tetapi oleh karena kasih dan keadilan Tuhan, maka Allah ingin menyelamatkan manusia ini, tetapi Allah juga harus menegakkan keadilan. Maka Allah mengambil inisiatif menanggung segala hukuman dosa tersebut melalui kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini. Lalu dia menjalani satu kehidupan yang penuh dengan penderitaan dan setia sampai akhir hidupnya, mati di atas kayu salib dan bangkit. Saudara-saudara, Yesus merupakan kegenapan kasih Allah. Keadilan menuntut harus ditegakkan, hukum menuntut keadilan, pelanggaran harus dihukum. Maka manusia yang telah jatuh ke dalam dosa perlu dihukum. Tetapi hukuman itu ditanggung oleh Yesus Kristus. Di dalam pekabaran Wahyu pasal 14 ini ada istilah takutlah akan Allah. Ini menunjukkan bahwa kita perlu menghormati Tuhan. Di dalam penyembahan kita kepada Tuhan harus disertai dengan rasa takut, rasa hormat, rasa kagum, dan menghargai Allah Sang Pencipta yang telah menciptakan kita, memelihara kita, dan menebus kita dari kehidupan yang berdosa. Kita patut memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Bagaimana saya manusia berdosa bisa memberikan kemuliaan kepada Tuhan Allah kita? Saudara-saudara, kita baca di dalam kitab 1 Korintus 10 ayat 31. Jadi, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Baik kita makan, baik kita minum, baik kita melakukan sesuatu, jangan sampai kita membuat Tuhan Allah kita menjadi kecewa kepada kita. Kita perlu pikirkan bahwa apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Kemudian dalam Wahyu pasal 14 ayat 7 ini juga menyinggung tentang takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Karena apa? Telah tiba masa penghakimannya. Jadi isu tentang penghakiman akan dunia ini juga menjadi sesuatu hal yang patut kita perhatikan. Apapun yang kita lakukan di tempat yang terang atau di tempat yang gelap akan dihadapkan kepada pengadilan sorga. Kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, berbicara tentang penyembahan, maka Tuhan memiliki satu hari yang telah ditetapkan, yaitu hari Sabat, hari ke-7, menjadi satu hari penyembahan, di mana umat-umat manusia datang menyembah kepada Tuhan Allah. Tetapi setan juga membuat satu hari tandingan, agar manusia tidak lagi menguduskan Sabat yang sesungguhnya, tetapi beribadah pada Sabat yang
yang palsu. Maka kita perlu teliti, cermat di dalam mempelajari yang manakah hari penyembahan, hari perbaktian yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan tetapkan di dalam firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu banyak hal-hal yang ingin kita tanyakan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini. Tetapi kita perlu memahami bahwa fokus pada kitab Wahyu adalah tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Bukan tentang binatang, bukan tentang tanda-tanda binatang, tetapi ini lebih mengarah kepada kedatangan Kristus yang kedua kali dan bagaimana persiapan-persiapan yang perlu kita adakan sebagai umat-umat Tuhan yang hidup pada akhir zaman di dalam menantikan kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada sahabat ini saya ditemani oleh dua orang hamba Tuhan yang akan membantu saya untuk dapat menerangkan pelajaran di hari Minggu. Ada pertanyaan di bawah, jadi nanti akan dijelaskan oleh Pendeta Francis Moritz Balo. Beliau adalah gembala di cabang sekolah sahabat Shei. Dan yang berikutnya adalah Pendeta Gute Mahaidi. Beliau adalah gembala jemaat kota dan beliau nanti akan menerangkan tentang pelajaran hari Kamis dan pertanyaan yang ada di bagian bawah. Mari kita simak penjelasan daripada hamba-hamba Tuhan ini. Shalom, selamat sahabat kepada seluruh umat Tuhan yang berada di gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Makarios. Saya bersyukur diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban di mana di pelajaran hari Minggu tanggal 13 September ada 4 pertanyaan. Yang pertama adalah, ketika Anda memikirkan kitab Wahyu, apakah yang terlintas dalam pikiran Anda? Saya coba membawa masa saya waktu itu berusia SMP, SMA. Saat dikasih bacaan dari kitab Wahyu, langsung di terlintas saya adalah, ini buku yang sulit untuk dimengerti. Ini buku ada simbol-simbol, ada binatang-binatang yang keluar dari dalam laut. Seperti cerita kartun anak-anak. Atau mirip Godzilla ya. Ada teman saya katakan ini mirip Godzilla. Karena saya tidak mengerti, karena saya tidak mendalami. Sehingga pemikiran saya sama seperti mayoritas orang-orang Kristen lainnya di dunia, di mana mereka tidak mau ya membaca kitab Wahyu. Tetapi setelah saya mengikuti seminar, barulah saya memahami. Ya, buku ini sering dikenal dengan istilah buku apokaliptik. Ya. Yang berarti revolution. Di mana buku ini banyak membahas mengenai penghakiman dan keselamatan. Bahkan Uriah Smith menggambarkan arti buku ini dengan a panorama of the glory of Christ. Wah, jadi seharusnya ini buku yang penuh sukacita di saat kita membacanya. Karena di buku inilah saudara, saudari, bapak, ibu semua dapat mengetahui tentang penghakiman dan keselamatan. Coba kalau kita baca di awal Wahyu 1 ayat 1, dikatakan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Kita patut bersyukur kepada Bapa di sorga, karena Dia memberikan bagi anak sekolah, dikatakan kisi-kisi
atau bocoran jawaban ujian, ya. Agar kita bisa apa? Bisa lulus sekolah. Begitu juga dengan Allah kita yang Maha Pengasih. Dia ingin agar kita mengetahui mengenai penghakiman dan keselamatan. Agar kita mempersiapkan diri. Sehingga pertanyaan ini apabila saya tanyakan kembali. Ketika Anda memikirkan kitab Wahyu, apakah yang terlintas dalam pikiran Anda? Kita akan terlintas pikiran penghakiman dan keselamatan. Tidak mengatakan bahwa oh buku ini susah Pak Pendeta, ini seperti dongeng, tidak. Tapi disinilah bukti kasih Tuhan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu saudara-saudari sudah memahami ya arti kitab Wahyu. Pertanyaan yang kedua, apakah pikiran Anda lebih tentang binatang dan simbol nubuatan daripada tentang Yesus? Tadi di pertanyaan pertama saya katakan waktu saya belum memahami, saya punya pikiran tentang binatang, tentang simbol nubuatan. Tetapi setelah saya pelajari, saya baca dari ayat pertama, pasal pertama, berulang kali saya baca supaya saya bisa mengerti. Puji Tuhan, akhirnya apa? Saya mengambil kesimpulan bahwa buku ini bicara tentang Yesus Kristus. Mari kita buka Wahyu 22 ayat 7. Kita buka Alkitab kita. Wahyu 22 ayat 7. Baik, saya akan membacakannya. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuatan kitab ini. Oh, luar biasa. Tuhan sangat baik bagi kita semua, ya. Jadi di sini dia katakan dia akan datang segera. Jadi buku ini, Saudara, kitab Wahyu dari pasal 1 sampai pasal 22 ini mengenai Yesus Kristus, mengenai dia punya rencana semuanya indah agar saudara dan saya bisa selamat untuk masuk ke dalam surga dan siap untuk menghadapi berbagai cobaan di saat masa penghakiman nanti. Saudara tetap bertahan. Amin. Haleluya. Pertanyaan nomor 3. Menurut Anda, mengapa Yesus memberi kita nubuatan dalam kitab Wahyu? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, menurut saya Tuhan memberikan ini sebagai penuntun atau tuntunan buat saya dan saudara untuk bertindak di akhir zaman ini. Amin. Buka saudara Wahyu 1 ayat 3. Baik, saya baca. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Oh, saudara, di saat saudara membaca kitab Wahyu, kita harus berbahagia karena waktunya sudah dekat, di mana Yesus akan datang. Dia memberikan kita petunjuk agar kita bisa bertindak di akhir zaman ini. Saya percaya Bapak Ibu pun memiliki pemikiran yang sama seperti saya, bahkan seperti ayat ini. Di saat kita membaca kitab Wahyu, mungkin dulu kita tidak berbahagia, tetapi setelah kita belajar, kita membaca secara detail, maka saudara akan percaya ayat ini bahwa saudara akan berbahagia membaca kitab Wahyu. Amin. Pertanyaan keempat, bagaimanakah itu mengungkapkan rencana kasih-Nya bagi umat manusia? Saudaraku yang berkati Tuhan, pertanyaan yang baik sekali. Bagaimana itu mengungkapkan rencana kasih-Nya bagi umat manusia, bagi saya, bagi seluruh umat Tuhan yang ada di Makarios maupun yang sedang menyaksikan
bersama-sama ibadah Sabat ini. Disinilah Allah kasih dan Allah ingin semua manusia selamat sehingga Tuhan memberikan petunjuknya. Janji Yesus kepada mereka yang menuruti firman-Nya. Mari kita buka Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Haleluya. Allah Maha Baik. Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Dia ingin agar kita semua selamat. Dia ungkapkan rencana kasih-Nya itu di dalam kitab Wahyu secara jelas. Ya, saya percaya Tuhan akan melindungi kita semua dari segala pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia ini apabila kita semua diam di bumi. Kita menuruti firman Tuhan, kita menuruti hukum-Nya, dan inilah bukti. Pada hari Sabat inilah bukti saudara dan saya, Bapak Ibu semua, menuruti firman Tuhan sebagaimana kitab Wahyu sudah menjelaskan secara detail. Kiranya pertanyaan ini dan jawaban yang telah saya berikan dapat menjadi berkat bagi saudara-saudari, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat pagi dan selamat Sabat umat-umat Tuhan Jemaat Makarios. Senang sekali pada Sabat hari ini saya bisa bersama-sama dengan Jemaat Makarios untuk mendiskusikan pelajaran kita pada minggu ini. Secara khusus, kesempatan yang baik ini Pendeta Harlen telah berikan pada saya untuk boleh memberikan jawaban dari pertanyaan yang terdapat di pelajaran pada hari Kamis. Baik, kita akan segera langsung masuk ke dalam pertanyaan kita, Wahyu pasal 14 ayat 12. Apakah yang dikatakan ayat ini, terutama dalam konteks apa yang terjadi sebelumnya? Bagaimanakah hukum dan kasih karunia diungkapkan dalam ayat ini? Dan apakah yang seharusnya diajarkan hal ini kepada kita tentang bagaimana hukum dan kasih karunia adalah dua aspek Injil yang tidak dapat dipisahkan. Jadi ada tiga hal ya. Yang pertama adalah hukum, yang kedua kasih karunia, dan yang ketiga adalah Injil. Bagaimana ini bisa menjadi satu kesatuan yang kita bisa dapatkan di dalam Wahyu pasal 14 ayat 12 ini. Untuk itu mari kita membuka Alkitab kita di Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12. Saudara buka Alkitab Anda dan di sini saya akan membacanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Nah, ayat ini sendiri menampilkan dua poin yang penting. Yang pertama adalah menurut perintah Allah dan kedua adalah iman kepada Yesus. Nah, kata menurut perintah Allah ini adalah berbicara mengenai hukum. Dan bagian yang kedua, iman kepada Yesus, ini mengajak kita untuk memikirkan tentang kasih karunia. Nah baik, mari kita membahas tentang hukum terlebih dahulu. Apa hukum itu? Hukum adalah pembuktian di mana kita berada. Ketika kita mengasihi Allah, maka kita akan hidup di dalam penurutan kepada hukum. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak berpihak atau memberikan hati kita kepada Allah, maka kita akan tidak menurut atau melanggar hukum itu. Nah, masalahnya adalah ketika kita tidak menurut atau melanggar hukum Allah itu, maka ada konsekuensi yang terjadi di sana. Roma 6 ayat 23 katakan, upah dosa adalah maut. Dan ini sudah sangat jelas. Konsekuensi dari dosa adalah kematian. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada negosiasi. Tapi sebaliknya, ketika manusia menurut hukum Allah, maka mereka akan dipelihara dalam kehidupan yang datang dari Allah. Masalahnya adalah ketika manusia pertama kali diciptakan di Taman Eden, mereka sudah memilih untuk melanggar aturan atau hukum yang Allah berikan dengan cara mereka memakan buah dari pohon yang Tuhan larang untuk mereka makan. Dan sejak saat itu, Roma 3:23 katakan,
semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi artinya, setiap manusia yang ada di muka bumi ini adalah manusia yang telah hidup di dalam dosa. Dan mereka semua memiliki konsekuensi untuk mati. Tetapi ada kabar baik, bahwa Allah yang menciptakan manusia adalah Allah kasih. Allah yang memiliki kasih yang sangat besar, yang tidak bisa disangkal. Itu sebabnya ketika Allah melihat bahwa manusia telah jatuh ke dalam pilihan yang salah, mereka telah melanggar aturan yang Allah buat, mereka telah membuktikan bahwa mereka tidak memberikan hati mereka kepada Tuhan, Allah tidak tinggal diam, melihat bahwa akibat pilihan manusia yang salah akan bawa mereka kepada kebinasaan. Itu sebabnya melalui Yesus, maka Allah membangun jembatan agar manusia itu bisa selamat dari kematiannya, tetapi di saat yang sama, hukum yang Allah buat tetap bisa ditegakkan. Jadi artinya, kematian harus tetap ada, tetapi kematian itu sekarang diambil alih oleh Allah sendiri. Dan inilah yang disebut sebagai kasih karunia. Sebuah pemberian yang tidak layak diterima oleh manusia, tetapi tetap Allah berikan. Nah, kematian Kristus di kayu salib ini adalah kematian yang memberikan jaminan keselamatan kepada semua manusia tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Bukan hanya untuk kelompok tertentu, bukan hanya untuk golongan tertentu, bukan hanya untuk agama tertentu, tapi untuk semua manusia, Yesus mati untuk menyelamatkan mereka dari dosa. Tetapi masalahnya adalah kematian Kristus bukan berarti menjadikan semua manusia pasti akan selamat. Sebab mereka yang menerima Kristus sebagai Tuhan mereka akan diselamatkan. Jadi artinya walaupun Yesus mati untuk semua manusia, namun keselamatan itu hanya akan menjadi bagian dari mereka yang menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mengapa demikian? Sebab dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 katakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Jadi artinya, menerima keselamatan itu bukan sekedar ucapan saya menerima keselamatan. Bukan hanya sekedar simbol-simbol bahwa saya telah memakai simbol salib yang menggambarkan bahwa Kristus telah mati buat saya pasti akan selamat. Bukan. Tetapi pembuktian ini adalah ketika kita menuruti segala perintah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Atau menuruti hukum yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Ingat bahwa hukum itu adalah penjaga kita. Supaya kita tetap berada dalam jalur kehidupan. Dan walaupun nenek moyang kita di Taman Eden telah kehilangan kesempatan itu, tetapi hukum ini juga membuktikan kita bahwa kita menerima keselamatan yang telah diberikan oleh kematian Kristus di kayu salib, dan hukum yang sama juga akan menjaga kita untuk tetap hidup dalam keselamatan yang Yesus telah berikan. Jadi, ketika kita berbicara apa hubungan antara hukum dan keselamatan ini? Yang pertama adalah bahwa kita harusnya mati akibat dosa yang telah kita pilih. Tetapi kasih Kristus telah memberikan kesempatan buat kita untuk memperoleh kehidupan. Dengan catatan adalah bahwa kita perlu untuk menyambut keselamatan itu dengan cara mengikuti segala perintah yang Tuhan telah berikan. Jadi, hukum pada saat ini bukanlah sebagai cara dan upaya supaya kita selamat. Karena apapun yang kita buat tidak akan bisa menyelamatkan kita. Tetapi karena kasih karunia itu telah diberikan kepada saya, itu sebabnya saya buktikan dengan cara saya mengasihi Kristus. Bagaimana bentuknya? Saya menuruti perintah-perintahnya. Saudara, inilah hubungan antara hukum dan kasih karunia. Bahwa kasih karunia ini telah diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Tetapi respon kita menentukan apakah kasih karunia itu akan memberikan kepada kita manfaat atau tidak. Sebab ini akan menjadi sia-sia ketika kasih karunia itu tidak kita terima, tidak kita respon dalam tingkah laku atau perilaku yang konkret, yaitu menuruti hukum-hukum Tuhan. Dan inilah kabar baik, inilah Injil. Bahwa kita yang harusnya mati, tetapi kita memperoleh kehidupan.
Bukan karena usaha kita, tetapi karena pemberian datang dari Kristus. Dan apa yang kita lakukan adalah kita hidup dalam hukum itu. Membuktikan bahwa kita telah menerima keselamatan itu. Inilah jawaban yang saya boleh berikan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Dalam nama Yesus saya bawakan. Oke, terima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Frances Moritz Balo yang sudah memberikan tanggapan ataupun jawaban atas pertanyaan yang ada di hari Minggu. Biarlah kita boleh memahami akan kitab Wahyu dengan lebih baik lagi dan pekabaran-pekabaran yang terdapat di dalam kitab Wahyu. Dan sebagai umat Advent, di mana kita sebagai umat yang sisa pada akhir zaman, kita perlu memahami dengan baik akan pelajaran-pelajaran yang terdapat di dalam kitab Wahyu. Demikian juga kami ucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Gute Mahedi yang sudah menjelaskan pelajaran hari Kamis, apa itu hubungan antara hukum dan juga kasih karunia. Sebagai umat Tuhan, khususnya Gereja Masihi Advent hari ke-7, kita memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita diselamatkan oleh kasih karunia, tetapi kita juga dipercayakan untuk memelihara hukum-hukum Tuhan. Dan Sabat sebagai hari perbaktian yang telah Tuhan tetapkan sejak di Taman Eden dan berlaku sampai selama-lamanya. Demikian ringkasan pelajaran Sekolah Sabat yang boleh kita pelajari bersama-sama pada Sabat hari ini. Semoga kita boleh bangga akan pekabaran yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Satu pekabaran yang patut untuk dibagikan. Dan orang-orang akan bersukacita ketika kita membawakan Injil yang kekal disampaikan kepada mereka. Biarlah segenap manusia, segenap bumi akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Oh, to Jesus I
Selamat sahabat, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membawakan satu topik tentang kesehatan, yaitu tentang penyakit pada lambung. Saudara, sakit pada lambung adalah hal yang banyak dijumpai di masyarakat kita. Biasanya dikenal sebagai sakit MAH ya. Ada dua kondisi penyakit yang umum terjadi di lambung kita, yaitu yang pertama namanya gastritis dan yang kedua adalah sakit MAH yang disebut sebagai peptic ulcer atau tukak lambung. Nah, saudara, gastritis adalah penyakit yang terjadi ketika dinding lambung kita terjadi radang dan bengkak akibat terjadinya kerusakan pada dinding lambung ini. Nah, saudara, gastritis memiliki ciri yang sangat mirip dengan sakit MAH, tapi sebetulnya ini adalah dua kondisi yang berbeda. Nah, ciri-ciri yang umum dari gastritis adalah sakitnya itu terus-menerus atau rasa enaknya itu terus-menerus, ada rasa kembung dan lain sebagainya. Kalau sakit MAH biasanya hanya sakit pada saat kita makan, tapi kalau pada sakit MAH itu rasanya sakit sekali, tapi tidak terus-menerus. Nah, saudara, gastritis adalah sakit yang disebabkan terjadinya peradangan pada lapisan gastrik mukosa ya, mukosa gastrik yaitu lapisan yang melindungi dinding usus dari asam lambung yang sangat pekat itu. Pada gastritis tidak terjadi borok, sementara pada sakit MAH itu terjadi borok akibat dari lapisan mukosa yang sudah rusak dan asam lambung yang sangat kuat itu merusak dinding usus hingga terjadi luka borok. Saudara, gejala gastritis itu bisa berupa mual, perut kembung, rasa sakit perut, bisa juga terjadi muntah, dan terjadi gangguan pencernaan atau disebut indigestion ya. Nah, bisa juga terjadi rasa terbakar di perut di antara waktu makan atau bisa juga terjadinya di malam hari. Lalu ciri tanda lainnya juga dapat disertai dengan cekukan, lalu biasa juga kehilangan nafsu makan. Dan kalau makan sedikit saja terasanya sudah kenyang. Dan yang lebih parah bisa terjadi muntah darah. Nah, saudara, apa penyebab dari gastritis ini? Tentu biasanya disebabkan karena kebiasaan makan yang tidak baik ya, tidak teratur maupun makanan dan minuman yang sangat mengganggu. Misalnya saja sering mengkonsumsi alkohol yang berlebihan, lalu terlalu banyak minum kopi, alkohol, soft drink, ini semuanya bisa menyebabkan gastritis. Lalu makan yang terlalu tinggi kandungan garamnya atau bahan pengawet makanan itu juga meningkatkan risiko. Lalu makanan yang tinggi lemak jenuh dan banyak trans fat itu juga bisa meningkatkan gastritis. Dan bagi orang yang menggunakan obat anti radang NSAID ya, tentu bukan sekali dua kali, tapi agak rutin menggunakan obat ini. Obat NSAID itu misalnya aspirin atau ibuprofen. Nah, ini bisa merusak dinding lambung. Lalu penggunaan obat untuk acid reflux ya, asam lambung yang suka naik ke atas itu untuk heartburn biasa kita ketahuinya yang berkepanjangan itu juga bisa menyebabkan gastritis. Lalu gastritis juga bisa disebabkan karena infeksi dan juga masalah pada empedu ya, reflux empedu yang kronis, dan stres juga bisa menyebabkan gastritis. Dan yang lain adalah mungkin terjadi gangguan autoimun tertentu, itu bisa menyebabkan gastritis juga. Nah, saudara, bakteri Helicobacter pylori yang dikenal menyebabkan sakit MAH ini juga bisa menyebabkan gastritis. Dan saudara, pada orang tua yang produksi asam lambungnya mulai berkurang,
ini juga mereka sering mengalami masalah gastritis ini. Nah, saudara, kita sering menyangka ya bahwa gejala sakit mah disebabkan asam lambung yang berlebihan. Padahal kekurangan asam lambung itu juga bisa menyebabkan gejala yang sama, dan ini sangat sering terjadi. Nah, bagi orang yang asam lambungnya kurang, untuk meningkatkan asam lambung bisa coba makan sayuran yang pahit seperti pare atau sayuran pahit yang lainnya. Ini baik untuk meningkatkan produksi asam lambung. Nah, saudara, gastritis itu jangan diabaikan. Kalau diabaikan terlalu lama, itu bisa berakibat komplikasi yang buruk, ya. Di antaranya bisa menyebabkan borok, dan kalau terlalu parah boroknya itu bisa menyebabkan pendarahan internal, dan kalau terjadi pendarahan internal itu bisa mengancam keselamatan jiwa. Jadi jangan diabaikan, saudara. Kemudian gastritis ini kalau dibiarkan itu juga bisa menimbulkan komplikasi yang lain, ya. Antara lain adalah kemungkinan terjadinya anemia. Kalau ada pendarahan terus kan bisa menyebabkan anemia, lalu bisa menyebabkan kekurangan vitamin B12 dengan segala akibatnya yang cukup serius, lalu bisa menyebabkan juga pertumbuhan polip atau tumor di lambung. Nah, saudara, jika ada gejala gastritis, dokter mungkin akan menyuruh kita periksa darah atau feses untuk periksa kehadiran bakteri dan juga untuk mengetahui kemungkinan terjadinya pendarahan. Dan ada alternatif yang lain, biasanya dokter bisa menyuruh periksa urea melalui pernafasan, ya, yang ditiup itu untuk mendeteksi kehadiran dari bakteri Helicobacter pylori yang bisa menyebabkan infeksi di lambung. Nah, saudara, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah gastritis ini? Nah, jika saudara sedang mengalami sakit karena gastritis, usahakan untuk tidak makan makanan yang susah dicerna, tapi makan makanan yang halus, lembut, ya. Demikian juga saudara harus menghindari segala macam makanan yang dapat menyebabkan iritasi, dan harus hindari rokok, ya, itu sangat penting sekali, maupun segala ketegangan pikiran, nggak boleh stres kalau gastritis. Nah, biasanya orang suka makan obat antacid, ya, pokoknya sakit lambungnya enak makan obat antacid, obat anti mah, ya, itu bisa gampang dibeli di warung di mana saja. Nah, sebenarnya obat ini tidak banyak manfaatnya jika kita tidak melakukan perubahan pola gaya hidup yang benar. Jadi, saudara, obat mah ini yang bersifat antacid ini hanya untuk darurat dan sementara saja. Kalau terus-menerus digunakan itu juga tidak boleh. Nah, kemudian ada juga dokter sering menyarankan penggunaan antibiotik. Nah, saudara, antibiotik untuk gastritis ini belum tentu berguna karena gastritis ini adalah masalah peradangan, dan belum tentu juga karena terjadi akibat infeksi oleh bakteri. Jadi harus tahu betul sebelum menggunakan antibiotik ini. Nah, saudara, kesempatan ini saya akan memberikan tips makanan yang baik bagi penderita gastritis. Pertama, saudara bisa makan kentang, ya. Kentangnya direbus lalu dihaluskan, dimakan begitu saja. Nah, kentang ini memiliki sifat seperti antacid, tapi tidak ada keburukan dari antacid, ya. Lalu yang kedua adalah oat, ya, atau havermut, ya. Nah, oat ini akan membuat perut lebih nyaman, dan ini bisa melindungi juga lapisan mukosa di lambung kita. Nah, yang ketiga adalah makan nasi yang lembut atau bubur, ya. Nah, bubur ini berfungsi juga sebagai astringent untuk mengeringkan peradangan pada lapisan mukosa kita sehingga lebih nyaman dan lebih cepat baik juga.
Lalu berikutnya adalah jus wortel yang kaya dengan provitamin A dan serat. Ini akan meregulasi produksi asam lambung dan mengurangi rasa sakit. Dan ini tentu akhirnya akan membantu penyembuhan. Berikutnya saudara adalah alpukat. Alpukat itu juga bermanfaat untuk memberikan rasa nyaman, mengurangi radang pada lambung, lalu melindungi juga lapisan mukosa dan menetralisir kelebihan asam lambung. Tentu saja alpukatnya jangan pakai susu dan coklat ya, apalagi pakai gula yang banyak, itu akan merusak segala manfaat dari alpukat itu. Makan dikerok apa adanya saja. Lalu yang sangat baik lagi adalah bubur squash ya, sejenis labu squash itu baik untuk menetralisir kelebihan asam lambung dan melindungi lapisan mukosa juga. Nah, bubur squash ini adalah makanan yang paling mudah ditolerir oleh lambung pada saat kita sakit. Berikutnya adalah srikaya yang matang ya, jangan yang mentah. Itu sekali ini dapat menetralisir kelebihan asam lambung juga dan melindungi lapisan mukosa lambung kita. Berikutnya saudara adalah apel. Apel itu memiliki serat larut yang kita kenal sebagai pektin dan juga memiliki tannin yang akan mengurangi peradangan pada lapisan mukosa. Nah, yang tadi itu semua yang baik. Lalu ada hal yang harus kita hindari. Pertama adalah kopi ya. Kopi termasuk juga yang decaf ya. Jangan berpikir kalau kafeinnya sudah berkurang itu aman, tidak juga. Dan semua minuman yang berkafein seperti soft drink itu akan meningkatkan produksi asam lambung dan memperparah sakitnya gastritis ini. Berikutnya adalah bumbu yang terlalu pedas seperti cabai, lada hitam, lada putih. Ini akan merangsang keluarnya asam lambung saat berlebihan. Jadi waktu sakit harus dihindari. Berikutnya adalah daging, termasuk seafood, itu dapat mengakibatkan diproduksinya asam lambung secara berlebihan sehingga akan lebih mempersulit penyembuhan. Nah, saudara, berikutnya adalah gula dan juga termasuk es krim atau semua makanan yang manis-manis itu bisa menyebabkan iritasi pada lapisan mukosa. Kemudian meningkatkan jumlah bakteri kalau penyebabnya adalah bakteri seperti Helicobacter pylori ini. Kalau kondisi seperti itu, gula dan sekali yang manis itu harus dikurangi atau hindari dulu. Lalu makanan yang terlalu panas atau terlalu dingin ini juga tidak baik, yang suhu ruang saja. Dan saudara, bir dengan segala minuman beralkohol itu juga dapat menyebabkan iritasi pada lapisan mukosa dan mengakibatkan peradangan. Nah, yang namanya bir beralkohol termasuk juga wine ya. Ini dihindari. Nah, demikian saudara pembahasan kali ini tentang gastritis. Pada pembahasan berikutnya saya akan memaparkan tentang sakit MAH yang tukak lambung itu pembahasannya akan kita sampaikan pada pembahasan berikutnya. Demikian saudara, semoga bermanfaat dan Tuhan memberkati. Shalom. Ada banyak hadiah dan sukses untuk diraih, yang lain korbankan hidupnya demi ketenaran. Namun kesenangan dunia ini ku tinggalkan karena salib. Ku mau arahkan pandanganku pada Tuhan dan kasih-Nya.
mau menyenangkan Tuhan, hidup dalam kehendak-Nya, tinggal di hadirat-Nya, jadi seperti Dia, kelak terima hidup kekal. Setiap rencanaku telah kugapai semua, dunia pun telah ku miliki dalam genggamanku. Namun gelisah hati ini tiada yang dapat menenangkan. Lalu Yesus datang padaku dan memberikan janji pasti. Ku mau menyenangkan Tuhan, hidup dalam kehendak-Nya, tinggal di hadirat-Nya, jadi seperti Dia, kelak terima hidup kekal. Ku persembahkan hidupku dalam kuasa-Nya, hatiku, jiwaku, semua cita-citaku. Ku mau menyenangkan Tuhan, hidup dalam kehendak-Nya, tinggal di hadirat-Nya, jadi seperti Dia, kelak terima hidup kekal. Tinggal di hadirat-Nya, jadi seperti Dia, kelak Dia berkata, sabarlah hai anakku, terimalah upah surga kekal. Shalom, selamat sahabat bagi kita semua, keluarga besar Jemaat Makarios, dimanapun kita berada. Tentunya pada sahabat ini kita bersyukur kepada Tuhan, oleh karena pada sahabat ini kita boleh menikmati kembali ibadah, dan tentunya pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat sahabat juga untuk para tamu-tamu yang mungkin pada saat ini ikut bergabung dalam kebaktian online Jemaat Makarios. Saya percaya kita semua pada saat ini berada dalam lindungan Tuhan, dan tentunya kehidupan kita selalu dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, pada saat ini saya akan membagikan firman Tuhan yang saya beri judul prioritas. Tetapi sebelum saya lanjut, saya undang kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami di surga, saat ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa dari Tuhan menjadi bagian masing-masing kami, agar bila mana hamba-Mu menyampaikan firman, semua itu berkenan di hadapan Tuhan, dan menjadi berkat di dalam kehidupan masing-masing kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa ini dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, penebus kami. Amin. Prioritas. Saudara-saudara, di dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan arti dari prioritas adalah yang didahulukan daripada yang lain. Dan selanjutnya, prioritas itu adalah yang diutamakan daripada yang lain. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya lanjut, mari kita lihat apa prioritas Yesus yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia 2 ayat 20. Rasul Paulus katakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman yang dalam Anak Allah telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita lihat prioritas dari Yesus adalah mengasihi masing-masing kita dan menyerahkan dirinya untuk kita. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Saudara-saudara sekalian, pada suatu kali ada sepasang suami istri. Mereka ini adalah petani. Pada waktu itu mereka memelihara satu pasang sapi. Dan seiring berjalannya waktu, sapi yang mereka pelihara ini melahirkan 2 anak sapi. Ada yang warna hitam dan warna putih. Kedua pasangan ini mereka bergembira oleh karena sapi yang mereka pelihara telah melahirkan anak-anak sapi. Dan pada waktu sapinya melahirkan, mereka bernasar bahwa satu dari antara sapi itu akan diberikan untuk Tuhan dan satu untuk mereka. Hingga tiba pada suatu hari, istri dari petani ini bertanya kepada suaminya, "Pak, sapi yang untuk Tuhan, sapi yang warna apa? Yang putih atau sapi yang warna hitam?" Pada waktu suaminya mendengar pertanyaan dari istrinya, suaminya berkata demikian, "Gampanglah sayang. Yang pasti satu untuk Tuhan dan satu untuk kita. Satu untuk Tuhan dan satu untuk kita." Beberapa waktu kemudian, di kampung dari petani ini, kampung mereka ini diserang oleh wabah penyakit. Dan ternak-ternak banyak yang mati di kampung mereka. Dan saudara-saudara tahu, salah satu dari anak sapi dari petani itu meninggal. Ketika mereka tahu bahwa salah satu sapi mereka meninggal, sang suami pulang ke rumah dan kasih tahu kepada istrinya bahwa salah satu dari anak sapi mereka sudah meninggal. Dan istrinya bertanya, "Pak, sapi yang mana? Sapi yang warna apa yang meninggal? Putih atau hitam?" Dan suaminya menjawab, "Sapi yang mati adalah sapi untuk Tuhan." Saudara-saudara, dari cerita di atas ini, kita boleh melihat bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, seringkali sapinya Tuhan selalu mati terlebih dahulu. Sapinya Tuhan selalu mati terlebih dahulu. Dan masing-masing kita lebih mengutamakan kepentingan pribadi kita. Lebih daripada kepentingan Tuhan. Seperti cerita sapi yang di atas. Ada contoh yang ingin saya bagikan di sini. Yang dimana kita lebih mementingkan kepentingan kita. Yang pertama, bila hari Sabat, biasanya ada di antara kita yang bentrokan dengan hari Sabat. Dengan jadwal kerja atau meeting yang biasanya ada yang harus kita korbankan, hari Sabat atau pekerjaan. Saudara-saudara sekalian, beberapa bulan yang lalu ada sahabat saya yang di Amerika. Dia cerita bahwa kalau di Amerika hari Sabat itu seperti hari biasa. Kenapa? Mereka datang ke gereja paginya. Tetapi kadang-kadang belum selesai acara khotbah, mereka sudah harus pergi untuk bekerja. Begitu juga sebaliknya. Ada mereka masuk pagi, pada jam khotbah mereka akan datang ke gereja hanya untuk mendengarkan khotbah. Dan menurut kesaksian dari sahabat saya ini, ya mau bagaimana lagi? Kalau tidak kerja, tidak dapat uang. Akhirnya ya menurut mereka ya doakanlah supaya ke depannya lebih bisa menyucikan hari Sabat. Itu yang di Amerika. Bagaimana dengan kita? Pada waktu saya masih melayani di jemaat sebelumnya, ada salah satu anggota jemaat saya. Anggota saya ini, dia seorang manajer HRD di salah satu perusahaan. Biasanya orang-orang yang akan datang melamar pekerjaan, berkas-berkasnya akan dia terima. Dan sebelum mereka diterima, anggota jemaat ini akan wawancara. Beberapa yang datang membawa lamaran, mereka ini adalah orang-orang muda yang baru ditamatkan. Dan pada waktu dia membaca CV dari calon pelamar ini, dia baca, oh ini Advent.
Dan pada waktu wawancara dimulai, yang melamar ini tidak tahu kalau manajer HRD ini adalah seorang Advent. Mereka basa-basi dulu, saling tanya jawab. Dan yang tanya ini, yang manajer ini tanya, kamu agama apa? Ada yang bilang Advent, oke. Advent itu apa? Advent itu ibadah hari Sabat, oke. Cuman dia katakan, kalau mau kerja di perusahaan ini, hari Sabat itu harus masuk. Bagaimana? Sedangkan kan kamu katakan tadi, kalau hari Sabat itu atau hari Sabtu, kamu harus ke ibadah. Tapi di perusahaan ini kamu harus masuk kerja, bagaimana? Kamu mau terima pekerjaan ini atau bagaimana? Awal-awal nggak bisa. Saya harus ke gereja atau ibadah. Tapi manajer HRD ini katakan, oke, kalau begitu gini aja. Karena kami butuh orang untuk duduk di posisi ini. Gini aja deh, 1 bulan kamu 2 kali masuk aja. Hanya bawa laporan dan tanda tangan kehadiran. Bagaimana? Saudara-saudara tahu, menurut anggota jemaat saya ini, dia katakan 95% orang Advent yang datang melamar di kantornya menerima pekerjaan itu. Walaupun pada hari Sabat hanya datang tanda tangan. Mereka lebih mementingkan kepentingan mereka daripada kepentingan dari Tuhan. Selanjutnya saudara-saudara, selain hari Sabat, ada juga ini yang umum sekarang terjadi. Bila masing-masing kita mungkin terdesak untuk membayar cicilan. Nah, ini lebih menarik ini. Ada yang bayar cicilan rumah, cicilan motor, cicilan mobil, bisa juga HP, jam, tanah atau perhiasan, dan lain-lain. Saudara-saudara, ada yang mengorbankan perpuluhan demi membayar cicilan. Seperti pengalaman juga pada waktu saya masih melayani di salah satu jemaat yang dulu, ada sepasang suami istri memberikan kesaksian. Mereka ini adalah pengusaha mebel dari Jepara. Pada waktu itu mereka datang bertamu di gereja saya pada waktu itu, dan mereka memberikan kesaksian. Pada waktu mereka merintis usaha mebel mereka sudah berjanji kepada Tuhan. Pokoknya segala keuntungan yang masuk akan dikasih 10% untuk Tuhan. Seiring berjalannya waktu, usaha mereka itu semakin hari semakin berkembang. Oleh karena semakin berkembang, keluarga ini mulai memutuskan untuk membeli rumah dengan menyicil. Begitu juga membeli kendaraan dan sebagainya. Akhirnya banyak hal yang harus mereka cicil. Tapi usaha mereka itu semakin hari semakin berkembang. Tetapi saudara-saudara, seiring berjalannya waktu, oleh karena semakin banyak kebutuhan dari pasangan suami istri ini, yang tadinya mereka berkomitmen untuk memberikan persepuluhan kepada Tuhan, seiring berjalannya waktu, yang tadinya 10% mulai berkurang. Mulai jadi 7%, mulai jadi 5%. Dan bahkan singkat cerita, keluarga ini mengatakan akhirnya mereka tidak memberikan persepuluhan lagi. Kenapa? Karena terlalu banyak cicilan yang harus mereka bayar. Dan apa yang terjadi? Usaha mereka bangkrut. Saudara-saudara sekalian, makanya seperti cerita di atas. Sapinya Tuhan selalu mati terlebih dahulu. Kalau kita punya Alkitab kita bisa lihat di dalam kitab Matius pasal 6. Di situ kita boleh dapati bahwa khotbah Yesus di atas bukit, dia katakan bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Saudara-saudara sekalian, mungkin kita sudah sering mendengar ayat ini. Dan kalau kita perhatikan ayat ini, kata manakah yang ditekankan oleh Yesus? Karena di situ adalah carilah kerajaan Allah. Apakah kata-kata ini yang Tuhan tekankan atau Yesus tekankan kepada kita? Kalau kita perhatikan, kata yang ditekankan di dalam ayat ini adalah kata dahulu. Dahulu atau artinya prioritas. Mengapa ayat ini? Karena saudara-saudara, dalam ayat ini Yesus berbicara tentang prioritas masing-masing kita sebagai pengikut Yesus. Prioritas kita sebagai pengikut Yesus adalah hal yang pertama yang harus kita perhatikan adalah mencari kerajaan Allah dan
kebenarannya. Saudara-saudara sekalian, saya ingin bertanya kepada masing-masing kita. Apa hal terpenting dalam hidup kita sekarang ini sebagai seorang Kristen? Banyak orang kalau mungkin di antara kita bertanya kepada sahabat-sahabat kita, kamu percaya Yesus nggak? Percaya. Tetapi banyak orang yang hanya percaya, tetapi tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka. Banyak juga orang Kristen yang mencari kerajaan Allah. Tetapi seiring berjalannya waktu, apalagi kita hidup di Jakarta ini, banyak orang mencari kerajaan Allah, tetapi kerajaan Allah itu berada di dalam urutan yang bukan yang pertama, bisa urutan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Dan akhirnya mencari kerajaan Allah itu berada di urutan yang terakhir. Kenapa? Karena di saat kita hidup sekarang ini, prioritas pertama kita mungkin kerja, uang, dan sebagainya yang membuat masing-masing kita tidak fokus atau tidak memprioritaskan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, yang ingin saya sampaikan pada saat ini adalah apa prioritas kehidupan kita sekarang ini. Karena mencari kerajaan Allah beserta kebenarannya itu harus menjadi hal yang paling penting dari daftar prioritas bagi masing-masing kita. Oleh karena apa? Bila mana, ayat ini sudah katakan, Yesus sendiri yang mengatakan, bila mana kita mencari kerajaan Allah, semuanya akan Tuhan berikan. Semuanya apa itu? Berkat kesehatan, berkat materi, dan sebagainya. Saudara-saudara, Tuhan tahu apa yang masing-masing kita butuhkan di dalam kehidupan kita ini. Dewasa ini menjadi orang Kristen, sudah pasti masing-masing kita dari hari ke hari menjadi tua, bertambah tua, dan itu sudah pasti. Tetapi menjadi Kristen, menjadi orang Kristen yang bertumbuh rohani, itu adalah keputusan masing-masing kita. Artinya, kita mau mencari Tuhan atau tidak, itu keputusan atau pilihan masing-masing kita. Saudara-saudara, dalam Matius 16 ayat 26 katakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Apa gunanya, saudara-saudara? Bila kita mendapatkan semuanya dalam dunia ini, tetapi kita kehilangan nyawanya. Saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan di dalam kitab Matius pasal 6, dalam ayat 25 sampai 32, di situ berbicara tentang kekhawatiran. Tetapi yang menarik, di ayat 25, Yesus mengawali kata-katanya dengan demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu. Yesus sendiri sudah mengatakan kepada masing-masing kita, jangan kita khawatir. Jangan kita khawatir apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum. Tuhan akan menyediakan semuanya itu. Saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan, di dalam perikop ayat dalam Matius pasal 6 ini, ayat 25 sampai ayat 32, di situ dikatakan bahwa jika burung-burung diberi makan oleh Tuhan, dan bahkan tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh dengan sendirinya tanpa harus menenun atau bekerja sendiri. Bahkan rumput di ladang bisa bertumbuh. Dan mengapa kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus takut? Bila mana kita memperhatikan perikop ini, kembali kita diingatkan untuk jangan kita khawatir. Karena Tuhan berkata, apakah yang bisa saja kita berkata? Kalau saya tidak memiliki prioritas untuk bekerja, cari uang dan sebagainya, apa yang harus saya makan? Apa yang harus saya minum? Apa yang harus saya pakai? Saudara-saudara, semua itu, semua kekhawatiran yang ada di dalam pikiran kita, akan Tuhan berikan. Bila mana kita mengenal Tuhan. Bila mana kita mencari Tuhan terlebih dahulu di dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan semuanya itu. Untuk itu saudara-saudara, di dalam kutipan Roh Nubuat dikatakan, umat Allah harus menerima amaran dan memahami tanda-tanda zaman.
Tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah terlalu jelas untuk diragukan. Dan pada saat ini kita berada di tengah-tengah kesusahan zaman akhir. Dan di depan kita terdapat kesusahan yang lebih besar. Namun kita tidak bangun. Testimonis jilid 1 halaman 260-261. Saudara-saudara sekalian, masing-masing kita sudah diberikan amaran. Dan pada saat ini apa yang kita cari? Apalagi kita hidup di tengah pandemi COVID-19 ini. Prioritas kita apa sekarang? Apakah kita masih mau seperti petani tadi yang selalu beranggapan bahwa ya sudah, sapinya Tuhan lebih dulu mati. Sapinya Tuhan lebih dulu mati. Artinya saudara-saudara, kita lebih mementingkan kepentingan kita. Kita lebih menekankan kepuasan masing-masing kita. Padahal kita diingatkan. Kita sudah diingatkan bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah semakin jelas. Dan semakin jelas. Dan kesusahan akan lebih susah lagi di hari-hari yang akan datang. Apakah kita masih mau bersantai-santai? Apakah pada saat ini mungkin ada di antara kita yang masih mungkin kurang menghormati hari Sabat? Atau mungkin ada di antara kita yang harusnya kita memberikan persepuluhan, tapi karena banyak tagihan ya, kita nomor 2 kan perpuluhan atau nomor 3 kan perpuluhan. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur oleh karena kita memiliki Yesus. Bagaimana Tuhan yang kita sembah ini kalau Dia memprioritaskan masing-masing kita itu menjadi nomor yang kesekian kali. Kita sudah lihat tadi, prioritas dari Yesus dalam Galatia pasal 2 ayat 20 dikatakan, Dia mengasihi masing-masing kita dan memberikan nyawanya untuk kita. Coba bayangkan kalau Yesus yang kita sembah, Dia tidak mau datang ke dunia ini. Dia tidak mau meninggalkan surga. Dia hanya, ya sudahlah, biar saja mereka. Tapi oleh karena Dia mengasihi kita, Dia datang di dunia ini. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Coba bayangkan, Dia yang menciptakan kita, pada waktu Dia hadir di dunia ini, orang-orang menolak Dia, memukul Dia, menghina Dia. Bahkan mereka, orang-orang ini membunuh Sang Pencipta. Tetapi saudara-saudara, prioritas dari Yesus adalah supaya masing-masing kita boleh selamat. Di dalam kehidupannya, kalau kita lihat di Injil, keempat Injil, Dia selalu mengutamakan kerajaan Allah terlebih dahulu. Sehingga di dalam pelayanannya semuanya berhasil. Bahkan di saat Dia mau mati, di saat Dia menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, Dia tetap bertahan. Hanya untuk masing-masing kita. Karena prioritas dari Tuhan kita adalah supaya kita selamat. Dan sekarang, saudara-saudara, di akhir zaman ini, apa prioritas kita? Saya percaya masing-masing kita sudah mengerti apa yang harus kita lakukan. Kita minta kepada Tuhan, kuasa dari Tuhan, kita minta Roh Kudus Tuhan untuk hidup dan tinggal di dalam kehidupan kita. Agar masing-masing kita boleh selalu diingatkan, dituntun untuk boleh hidup, untuk selalu setia dan selalu mencari kerajaan Allah. Bila mana kita mencari kerajaan Allah, firman Tuhan sudah katakan, semuanya itu akan Tuhan tambahkan kepada masing-masing kita. Tuhan akan memberikan kita kesehatan, Tuhan akan memberikan kita berkat, baik dalam pekerjaan kita, di dalam usaha-usaha kita, dan segala hal yang kita kerjakan. Bila mana Tuhan berkehendak, semuanya itu Tuhan akan berikan. Dan menjadi hal yang luar biasa adalah, bila mana kita mencari kerajaan Allah, pada waktu Tuhan datang, kita boleh semua didapati setia dan kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua pada hari Sabat ini. Amin. Oke, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada Sabat ini. Kami boleh diingatkan di dalam firman Tuhan untuk boleh memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mohon kuasa dari Tuhan melalui Roh Kudus-Mu untuk selalu hidup dan tinggal dalam hati kami. Agar demikian ya Tuhan, di dalam kehidupan kami boleh selalu diingatkan untuk mengutamakan Tuhan di atas segala hal.
Kami mohon kuasa dari Tuhan, agar demikian ya Tuhan, di dalam kehidupan kami, hal-hal yang kami lakukan, semuanya itu hal-hal untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kami mohon kepada Tuhan, biarlah Engkau boleh memberkati masing-masing kami. Terlebih khusus di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah kami semua boleh terhindar dari COVID-19. Sehingga demikian ya Tuhan, segala aktivitas, segala pekerjaan, usaha yang kami jalankan, semuanya itu dapat berjalan dengan baik dan tentunya itu boleh mendatangkan sukacita di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati masing-masing kami. Tuhan boleh melindungi masing-masing kami. Melindungi keluarga kami, melindungi segala hal di dalam kehidupan kami. Agar demikian ya Tuhan, kami boleh hidup damai, kami boleh hidup suci di hadapan Tuhan. Bila mana pada hari Sabat ini Tuhan, kami memohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan selalu menyertai kami. Hindari selalu kami Tuhan dari mara bahaya, hindari kami dari hal-hal yang tidak mengenakan, dan tuntun langkah hidup kami agar kami boleh hidup setia di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus akan menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Yesus datang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.